Karena demokrasi ini esensinya adalah dialektika dan perbincangan. Ketika untuk menciptakan konsensus bersama, menciptakan kesepakatan secara halus karena disepakati bersama. Kalau antras, tidak saling percaya, gimana dialektika bisa terjadi, gimana percakapan bisa terjadi. Pendidikan itu tujuannya harus membebaskan pikiran manusia agar dia bisa menjadi makhluk yang otonom, independen, dan mandiri, tetapi dalam kerangka kebaikan umat manusia. Itu moralitas. Orang menjadi otentik karena keinginan sosialnya untuk merawat, meramu, kolaborasi antar teman, di antar komunitas juga silahkan. Sehingga orang akan menjadi otentik dengan dirinya sendiri. Yang paling utama tidak melanggar prinsip-prinsip dari keotentikan dan jaringan intelektual organik itu. Apa? Jangan terpengaruh jangan takut dengan feodalisme dan jangan takut dengan kapitalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan bincang tentang pendidikan, tapi bukan soal kurikulum dan standarisasi, apalagi soal administrasi. Hari ini kita akan menemukan bagaimana makna dari memanusiakan dipandang dari konteks pendidikan. Sudah hadir narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Muhammad Nurizal PhD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, tapi juga deg-degan. Oh gitu. Karena podcast ini saya baru tahu sejam yang lalu. Oh gitu. Terima kasih loh Pak sudah hadir dan datang memenuhi undangan. Oh iya. Dari setahun yang lalu ya. Wajib datang. Oh gitu. Iya dong. Terima kasih hari ini Bapak sudah menyempatkan waktu di channel Cikuyaya. Sama-sama. Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, banyak sekali teman-teman yang pengen tahu sisi lain dari Pak Rizal gitu ya. Boleh dong kita tahu sedikit tentang Bapak ya, yang jarang nih kayaknya di podcast lain kita tahu soal Pak Rizal dari sisi lainnya gitu. Boleh ya Pak ya? Boleh dong. Oke dong, tapi Bapak jawab cepat ya. 5 pertanyaan dari saya, Bapak jawab cepat. Oke. Pertanyaannya adalah tanpa alasan berarti ya? Pokoknya jawab aja. Jawab aja tanpa alasan. Kecuali saya katakan harus pakai alasan. Oke. Yang pertama, 3 buku terakhir yang sudah Bapak baca. Hegemony, Gramsci, Yuval Noah Harari, bukan Sapiens tapi The Nexus kalau nggak salah. Yang ketiga saya lupa ya. Tapi saya sering baca-baca ngutip ayat-ayat Quran secara random gitu. Oke. Yang kedua, 3 orang yang paling berpengaruh dalam hidup Pak Rizal. Oh jelas, keluarga ya, bapak ibu dan istri anak-anak itu jelas. Yang kedua pasti yang membuat saya belief system Nabi Muhammad ya. Dan yang ketiga tidak saya sebutkan khusus tapi para filsuf. Saya suka baca pikiran-pikiran filsuf besar. Wow, keren. Socrates misalnya. Oke, yang ketiga, 3 kota di negara yang pengen dikunjungi oleh Pak Rizal dan kenapa? Madura, Madinah, Mekah. 3M. Enggak gitu. 1, Kyoto atau Tokyo, Jepang. Karena di situ saya ingin belajar tentang keindahan, ketelitian, budaya timur yang tentunya berbeda dengan barat, tetapi saya menemukan kedamaian dan keindahan. Artinya ada hubungan antara budaya timur yang sangat mengakar pada tradisionalisme tetapi juga menciptakan modernisme. Yang kedua, London. Karena di situ pusat imperium kolonialisme, tapi di situ juga lahir para filsuf besar dan hidup di sana, Karl Marx, John Locke dan sebagainya, Heidegger dan sebagainya. Saya lupa Heidegger di situ atau enggak. Tapi juga di London itu juga adanya pusat kebudayaan Islam, itu juga kuat. Sehingga saya melihat revolusi AI juga salah satunya dimulai di sana, startup. Tetapi saya juga melihat adanya kekosongan spiritualitas di sana. Jadi saya ingin tahu adanya pertemuan antara masa depan dan masa suram, itu London. Yang ketiga tentu Mekah. Sebagai seorang Muslim, bukan karena di situ ada Ka'bah saja, tetapi saya melihat di situ adalah orang menjadi titik nol kembali. Mungkin orang yang paling eksis secara jabatan, pangkat, harta, kekayaan, atau mungkin artis sangat populer. Jangan-jangan ketika di sana saya dengar banyak cerita orang menjadi nol kembali. Sehingga sebelum mengalami kematian sebelum mati itu terjadi. Nah, saya jadi ingin tahu. Oke deh, terjawab teman-teman ya.
Yang selanjutnya nih, 3 kebiasaan aneh yang sering dilakukan oleh Pak Rizal yang jarang orang ketahui. Ayo loh, apa tuh? Yang jelas saya itu sering menyapa orang di jalan secara spontan Serius? tanpa tahu ya. Orang nggak kenal disapa sama Bapak? Nggak kenal, saya nyapa. Nyapanya gimana? Ya kadang-kadang dengan guyon-guyon atau dengan apa gitu, dengan Terus nyapa yang disapa langsung. gimana? Ya ketawa aneh atau gimana, tapi kan biasanya terus ngobrol. Ya ngobrol sebentar, nggak ngobrol lama. Mirip-mirip Sokrates ya? Nggak tahu saya. Yang pertama. Yang kedua, saya kalau diskusi saya suka nebak teman-teman itu apa yang ada di pikiran saya. Yang mereka menurut mereka aneh kali ya. Yang ketiga, saya sering kehilangan earphone. Walaupun sudah dibelikan sama teman-teman ini sering banget, udah 5 kali 6 kali selalu hilang. Nggak tahu saya kenapa. Mungkin saya tidak boleh melakukan komunikasi secara digital ya. Oh gitu, harusnya luring kali ya Pak. Luring kali ya. Pelupa kali ya Pak ya. Baik, yang terakhir nih, agak-agak berat nih Pak yang terakhir nih. Aduh. Urutkan 3 hal ini berdasarkan prioritas. Aduh, apa itu? GSM, keluarga, atau karir? Oh jelas, 1 keluarga. 2 GSM karena itu adalah tempat bagi para guru untuk pulang mencari eksistensi yang terdalam ya di tengah-tengah rutinitas dan kesibukan. Yang ketiga jelas karir. Oke. Karena karir kan juga baik buat eksistensi kita. Tetapi sebelum kita eksis sebaiknya kita bisa melihat orang lain dan keluarga juga eksis. Baik, terima kasih Pak. Nah teman-teman, sebelum kita jauh ngobrol sama Bapak nih Pak Rizal, saya pengen nyampein satu pertanyaan. Ini pertanyaan titipan dari Mas Rifai ya. Mas Rifai ini, saya udah ketemu sama Pak Rizalnya nih, saya sampaikan pertanyaan Mas Rifai ini. Kata Mas Rifai, kenapa sih ketika ngaji pendidikan atau seminar-seminarnya Pak Rizal itu, narasi dan energi Pak Rizal itu kok bisa menggugah dan mempengaruhi orang banyak tuh, kenapa Pak? Mungkin narasi itu bukan saya mencari PPT ya, dibantu sama Fiska, tapi itu adalah kita ingin menemukan, saya ingin menciptakan new stories ya. Cerita baru tentang masa depan yang harapannya itu bisa jadi tempat bagi setiap orang merenungi dan merefleksikan dirinya. Nah, sehingga yang muncul mungkin ya, yang dirasakan tidak hanya materi tetapi energi. Dan ketika energi setiap orang itu terhubung, sepertinya itu menggugah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Yang kedua, apa ya? Karena saya passionate dengan acara ngaji itu, saya passionate ketemu dengan guru-guru, saya passionate sekali untuk bisa apa ya, membagikan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, sehingga saya mengalami transformasi waktu, energi, sehingga terkadang ketika saya bicara, saya nggak tahu saya bicara di mana. Yang kedua, ketika saya bicara, saya tidak tahu materinya apa, tapi seperti ada yang menggerakkan saya untuk berbicara itu. Oh gitu, jadi lebih ngena gitu ke audiens gitu ya Pak, dan kita merasanya kita tergugah gitu. Katanya kan? kesurupan gitu. Oh, kesurupan. Tapi berbeda loh teman-teman ya, sosok Pak Rizal ketika kita ngobrol biasa seperti ini dengan ketika beliau ada di ngaji pendidikan tuh emang beda banget gitu. Aneh ya, kalau ketemu langsung ya. Iya, lebih humanis loh Pak. Berarti kalau itu nggak humanis ya? Lebih ke, aduh kayak singa lagi kalau gitu. Oke deh, Bapak kembali ke obrolan tentang pendidikan. Oke. Pendidikan kita akhir-akhir ini sedang sibuk Pak. Sedang bising oleh proyek. Terutama nih ada yang mendalam-mendalam gitu kan. Hiruk pikuknya udah terasa banget di bawah nih Pak. Iya, gitu. Nah, kalau GSM memandang sebuah pendidikan yang memanusiakan gitu ya Pak ya, dengan dikaitkan dengan yang mendalam-mendalam sekarang ini, sebenarnya arti memanusiakan yang diusung oleh GSM itu seperti apa sih Pak? Memanusiakan itu ya kita kembali kepada kodrat manusia. Tujuan menjadi manusia itu kan manusia utuh ya, integre itu utuh. Utuh itu kalau dalam dimensi agama itu 3. Yang pertama itu memenuhi
kodrat fisik biologis ya, itu al-bashar, itu bisa terlihat makan, minum, nikah, mungkin juga bekerja, mencari uang agar kita bisa memenuhi kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ya, biologis. Yang kedua, insan itu batin. Artinya manusia itu makhluk yang berbeda dengan makhluk lain karena punya neurokorteks, sehingga mereka bisa berimajinasi, mereka bisa menciptakan narasi baru, dan mereka kemudian bisa membangun harapan baru yang membuat manusia itu menjadi hidup dan batinnya terhubung dengan pengalaman-pengalaman nyata dalam keseharian. Itu yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang paling kreatif dibandingkan makhluk yang lain. Yang ketiga, dimensi An-Nas itu makhluk sosial ya. Jadi kita itu keterhubung dengan manusia lain. Dan yang membuat manusia itu bisa mengontrol dunia, itu sebenarnya punya kemampuan untuk bekerja sama dalam jumlah yang besar di dalam mencapai narasi cita-cita bersama itu atau imajinasi bersama itu. Makanya kita bisa berkoleksi. Contoh hak asasi manusia, contoh dalam konteks ini adalah tentang filsafat, ideologi, itu yang bisa menyatukan jutaan miliaran manusia dalam suasana yang tidak saling mengenal, tetapi kita percaya akan nilai-nilai dan gagasan. Nah, itu yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang utuh. Nah, sehingga kalau pendidikannya itu memanusiakan, ya pendidikannya harus membangun itu, ketiga hal itu. Dan kalau secara pedagogik sebenarnya saya selalu ngomong tiga hal. Yang pertama, pendidikan secara pedagogi ini harus membangun curiosity. Karena curiosity ini adalah engine of achievement. Pencapaian manusia terpuncak menjadi seperti sekarang sebagai manusia yang paling produktif karena ada artificial intelligence, itu karena curiosity manusia, rasa ingin tahu. Yang kedua, pendidikan itu harus bisa membangun pengembaraan imajinasi. Karena yang membuat manusia itu percaya adanya surga, percaya adanya hari-hari esok yang lebih baik, itu karena kemampuan imajinasinya. Dan ini yang membuat kita itu bisa berinovasi, kita bisa berkreativitas, dan kita bisa mencipta apapun. Sehingga imajinasi ini tidak boleh dibatasi dengan penyeragaman, tidak boleh dibatasi dengan linearitas dan sebagainya, atau standarisasi. Dan yang ketiga, manusia itu beragam. Karena An-Nas makhluk sosial itu, maka kita itu bisa bekerja sama karena kita punya potensi, talenta, passion, bakat yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi itu ketika kita bekerja sama. Maka pendidikan itu harus bisa membangun uniqueness setiap orang, dan kemudian dielaborasikan dalam ekosistem yang kolaboratif. Nah, kalau pendidikan ini bisa memahamkan secara tiga pedagogi ini, mau pakai deep learning, mau pakai kurikulum merdeka, mau pakai kurtilas, itu hanya metode, tetapi prinsipnya harus membangun kodrat tadi. Oke, Bapak kan tadi sempat bilang agama, filsafat, kemudian imajinasi, yang saya artikan, boleh nggak saya artikan imajinasi itu adalah keliaran berpikir, atau kalau bisa dikatakan kebebasan berpikir. Nah, pendidikan sebagai penyeimbang itu sebenarnya batasan tiga itu seperti apa, Pak? Kalau Immanuel Kant, filsuf, itu bilang pendidikan itu tujuannya harus membebaskan pikiran manusia agar dia bisa menjadi makhluk yang otonom, independen, dan mandiri, tetapi dalam kerangka kebaikan umat manusia. Itu moralitas. Jadi dia punya rasionalitas yang sebebas-bebasnya, tapi rasionalitas itu dipandu oleh kebaikan moral. Nah, sehingga batasnya itu adalah apakah kebebasan berpikir kita itu dalam rangka untuk membangun kebaikan bersama, etika dan estetika, atau dalam malah menjerumuskan manusia. Jadi batasnya menurut saya itu. Kalau batasnya justru malah membuat negatif, ya kita harus mempertanyakan kebebasan berpikir kita atau keliaran berpikir kita. Menurut Bapak, pendidikan yang saat ini apakah membatasi keliaran itu ataukah memberikan kebebasan itu? Kalau masih standarisasi, masih hafalan, masih pakai nilai, masih pakai ujian, maka itu justru akan membatasi keliaran berpikir dari setiap orang yang unik tadi itu. Yang kedua,
Setiap orang itu akan berbuat baik dengan orang lain ketika dia sudah eksis terhadap dirinya. Eksis dalam konteks ini tidak hanya capaian karir, jabatan, tetapi yang paling puncak eksistensi itu adalah terus mau belajar sampai menemukan hal yang transenden, menemukan sesuatu yang sifatnya surgawi, Tuhani, kebaikan, kebenaran, dan kemanusiaan. Jadi pengetahuannya itu untuk 3 hal itu. Nah, ketika itu tidak terjadi, maka pendidikan itu justru menyeragamkan, menstandarkan, melinearkan, ya, maka pasti akan membatasi itu. Dan ketika itu terbatas, meskipun kita punya metodologi yang baru, kita punya program pengembangan yang baru, program itu hanya akan mencapai ke lapis kebudayaan, estetik, material, hanya di program, tetapi tidak mengubah perilaku, profesionalisme kita di dalam mengajar, dan justru tidak bisa menjadi gagasan baru atau belief system baru. Yang kalau 2 hal ini tidak tercapai karena standarisasi, karena linearitas, karena kepatuhan, karena kompetisi, maka kita harus berpikir ulang tentang arah pendidikan kita ke depan. Bapak sendiri melihat senyawa pendidikan kita seperti itu keadaannya? Iya, karena kita sudah terjebak pada ide kapitalisme modern. Kapitalisme modern itu melihat sesuatu itu secara transaksional. Sehingga ketika orang itu mau mengerjakan tugas, ada honornya enggak? Ada insentifnya enggak? Kalau enggak, ngapain saya lakukan? Ini kira-kira kalau ada program baru itu akan menghasilkan proyek baru nggak yang tadi dikatakan? Kalau ada proyek baru berarti ada anggaran baru, berarti ada transaksi di sana. Karena kapitalisme membuat kehidupan ini manusia itu menjadi nilai ekonomi. Ya. Sehingga sekolah itu tidak didekati sebagai tempat membebaskan pikiran manusia untuk bermoral, tetapi menjadi tempat pabrik tenaga kerja. Karena itu tempat pabrik tenaga kerja, maka prosesnya harus efisien, prosesnya harus seragam. Kan begitu? Karena seperti pabrik. Sehingga nilai-nilainya adalah efisiensi, bukan nilai-nilainya adalah kebebasan manusia itu sendiri untuk mencapai versi terbaiknya. Bapak pesimis dengan sistem pendidikan yang ada saat ini? Enggak ya kalau pesimis. Manusia kan harus berimajinasi untuk punya harapan. Maka kita tidak boleh pesimis. Tapi kalau kita berdiam diri di tengah-tengah sok optimis, tapi kita melakukan hal yang sama, rutinitas, maka pesimisme itu bisa saja akan dirasakan oleh banyak orang karena tidak ada perubahan yang signifikan. Maka caranya adalah bergerak, berbuat. Caranya lagi bagaimana? Kontemplasi, menanyakan lagi keadaan kita, keadaan situasi yang ada di luar kita, merasakan, bertanya ke banyak orang, bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar arahnya atau tidak. Begitu kita bertanya terus-menerus, kita harapkan kita akan mengalami titik balik hadir nanti. Dan kita ingin melakukan apa, kemudian kita segera mengkristalisasi visi dan misi atau tindakan kita ke depan. Sesudah itu ya kita melakukan hal yang kita bisa lakukan. Tapi ingat, An-Nas tadi, sebagai makhluk sosial kalau bisa kita berkolaborasi dengan orang lain di dalam melakukan itu dengan cara apa? Membuat cerita baru tentang hasil kontemplasi kita. Jadi buat guru-guru kalau mau mengajak guru lain mengalami titik balik, menciptakan cerita baru untuk harapan ke depan. Artinya ini perubahan nggak bisa sendiri, harus kolektif gitu? Bisa. Karena kan kita ingin mengubah 40-50 juta murid. Dan kita ingin mengajak 4 juta guru di dalam melakukan perubahan itu. Maka kita harus bersama-sama. Dan mengejar ketertinggalan. Jelas. Lantriset bilang kita tertinggal katanya 128 tahun ya. Tapi kalau dari data-data PISA, kalau diukur ini, kita itu kan 20 tahun ini nilai literasi numerasi sains di rata-rata aja yang saya mungkin agak nggak persis. Antara sekitar 368, 69 hingga 380 IPA-nya yang lebih tinggi. Kita itu tertinggal di rata-rata negara-negara yang disurvei itu ada di angka 470. Kalau antara 380 atau 370 ke 470 kan sekitar 90 hingga 100 poin angka. Kalau kata Lantriset untuk menaikkan 17,4 poin angka, sebuah negara itu harus
mengupgrade dirinya selama 30 tahun, berarti kalau 100 poin dibagi 17,4 kalikan 30 tahun bisa 130 tahun lebih. Dan kita 20 tahun ternyata tidak naik sama sekali. Berarti betul untuk naik 17,4 poin butuh 30 tahun. Beberapa negara ketika melakukan perubahan, bahkan mereka itu melakukan revolusi. Seperti di Cina. Kemudian dan banyak lagi, Jepang, Inggris. Tapi mereka tuh melakukan revolusi itu mereka didasari pada peristiwa traumatik. Kayak mereka punya apa ya, semacam ya momentum yang itu dijadikan titik balik mereka untuk melakukan perubahan. Apakah Indonesia tuh nggak punya peristiwa traumatik dan nggak punya momentum untuk kita bisa melempingkan perubahan ini, Pak? Mungkin bisa dikatakan iya kalau dari sisi geopolitik, karena kita berada di Katulistiwa sehingga suasana lingkungan kita itu sangat kaya alam, kaya batu bara, minyak, gas dan sebagainya. Kita juga kaya pertanian, sawit dan seterusnya itu, sehingga apapun yang ditanam itu jadi. Nah itu katanya memang membuat kita itu malas untuk berinovasi, karena tidak ada suasana yang membuat kita titik balik itu, suasana yang membuat kita itu jatuh ya, sehingga kita harus bangun melenting tadi itu. Yang kedua, geopolitik yang ada di Indonesia, sekitar Indonesia seperti ASEAN ini, Asia Tenggara itu tidak pernah mengalami suasana perang yang berkelanjutan. Jadi jumlah manusia yang mati karena perang dan sebagainya di Asia Tenggara itu tidak mencapai 10% di Eropa. Nah, sehingga mengakibatkan kita tidak seperti ada faktor eksternal yang membuat kita harus inovasi dan melenting tinggi agar bisa menjaga kedaulatan dan keamanan teritorial kita. Mungkin dua hal ini di satu sisi itu adalah taman surga buat kita, tapi di sisi yang lain membuat SDM kita agak malas dan tidak mau melenting tadi ya. Jepang, Cina adalah contoh-contoh negara yang mengalami 4 musim. Mereka 4 musim jadi bisa membuat mereka melenting karena mereka merasakan musim dingin itu nggak enak, maka mereka berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang membuat manusia terhindar dari kedinginan yang berlebihan. Misalnya Finlandia itu kenapa kok HP itu muncul awal di Finlandia, Nokia? Karena jarak rumah di Finlandia jauh dan di sana kalau musim dingin orang nggak bisa keluar karena saljunya terlalu tinggi. Mereka kemudian berpikir alat komunikasi antar manusia gimana? Akhirnya mereka punya HP dan sebagainya. Jadi terkadang inovasi itu lahir dari faktor eksternal memang. Dan Indonesia sebenarnya tidak punya kendala di faktor eksternal. Jadi kita terlena ya? Males, terlena gitu loh. Kita bisa pingin makan ikan kita tinggal ke sungai, tinggal ke laut, mancing, dapat. Jadi secara inovasi pun rendah mungkin ya Pak? Ya, karena apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan secara langsung. Sedangkan negara-negara yang melenting tadi itu kesulitan untuk mendapatkan seperti itu. Salah dengan keadaan seperti itu? Enggak salah, tetapi faktor eksternal itu melenakan kita. Maka yang harus kita lakukan, kita harus segera tersadar kan. Sehingga pendidikan ini harusnya adalah menumbuhkan revolusi kesadaran diri. Agar kita tidak terlena tadi itu. Kesadaran dirinya bagaimana? Kesadaran dengan cara untuk selalu mengajak introspeksi diri dan konteks terhadap dunia. Jadi anak itu harusnya yang dibangun adalah kemampuan untuk menyadari dirinya dan dunia. Sehingga ketika dunia yang disadarinya itu, kita itu berada di negara yang sangat kaya apapun tadi itu, tapi apa kita itu mau menjual barang-barang kita dengan murah? Kenapa enggak kita bisa mengolah barang ini menjadi added value, nilai tambah? Misalnya kita itu punya nikel, kenapa kita tidak kita cari kemudian sadari dunia ke depan itu butuh energi alternatif, misalnya listrik. Gimana kalau kita itu bisa memanfaatkan energi yang ada di dalam bumi, nikel itu, untuk menjadi energi masa depan, ke depan, terbarukan itu jadi nilai tambah. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini yang harusnya
terus diungkapkan atau diajarkan di pendidikan. Dan itu salah satu alasan Bapak mendirikan GSM. Salah satunya itu, agar anak kita itu bisa menjadi generasi bangsa yang kuat dan produktif ya, termasuk menjadi manusia yang seutuhnya tadi itu. Dan mengajak guru-guru untuk memiliki kesadaran. Ya, karena fungsi dan peran yang paling dekat untuk membuat generasi ke depan adalah guru menurut saya. Oke. Saya akan momentum. Gimana Pak cara menciptakan momentum untuk bisa mendapatkan suatu kesadaran itu bagaimana? Cara menciptakan momentumnya ya menyadari diri dan menyadari dunia di sekitar kita. Lalu kita mau apa? Setelah kita tahu potensi kita dan tahu potensi kelemahan kita, lalu kita menjadikan itu sebagai momentum untuk melesat dan melompat. Nah, ini yang tampaknya harus menjadi kesadaran kolektif di setiap guru dan pemerintah. Bicara kesadaran kolektif itu kan menjadi kunci awal dari membangun peradaban nih Pak. Iya. Peradaban seperti apa yang mau dibangun, sedangkan di ruang-ruang kelas kita anak-anak kebanyakan dipaksa diam dan berpikir kritis itu dimatikan gitu. Iya. Peradaban ke depan, peradaban yang membuat manusia selalu eksis di tengah-tengah revolusi artificial intelligence. AI ini akan menjadi makhluk yang jauh-jauh lebih cerdas daripada manusia. Karena AI ini dalam 1 bulan bisa dilatih 8 triliun kata. Manusia sepanjang hidupnya, kalau 24 jam itu hanya membaca, tidak melakukan yang lain, maksimal 8 miliar. Jadi AI itu bisa melakukan 1000 hingga 100.000 kali lipat kata daripada manusia, sehingga kecerdasannya itu diprediksi akan meledak. Pertanyaannya, kalau AI ini bisa meledak kecerdasannya, maka AI akan bisa mengontrol dan mengendalikan kita. Nah, kalau kita tidak pernah diajarkan kesadaran diri dan kesadaran dunia, maka manusia ini akan menjadi budaknya teknologi. Kita hanya sekedar konsumen, kita sekedar mengakses informasi, kita mengalami kebisingan informasi, kita mengalami ledakan informasi, tapi kita kering makna. Karena nggak tahu diri kita. Kita mungkin terkoneksi secara digital, tapi kita lupa untuk terkoneksi antara manusia. Sehingga antara manusia itu menjadi saling tidak percaya. Ketika tidak percaya yang terjadi, maka demokrasi ini akan runtuh, kolaps, hancur. Karena demokrasi ini esensinya adalah dialektika dan perbincangan. Ketika untuk menciptakan konsensus bersama, menciptakan kesepakatan secara halus karena disepakati bersama. Kalau antras, tidak saling percaya, gimana dialektika bisa terjadi, gimana percakapan bisa terjadi, maka ini akan kolaps karena didominasi oleh algoritma echo chambers AI. Maka yang paling utama peradaban ke depan adalah kembali menjadi manusia. Eksistensi manusia itu harus dibangun kembali di ruang-ruang kelas dan pendidikan. Bicara masalah dialektika, tadi Bapak singgung masalah dialektika. Saya itu kan salah satu yang ada di grup WAG GSM. Nah, ini grup GSM ini bicara sehari-harinya tentang filsafat, pendidikan, kebudayaan, praktik baik. Kalah dong WAG dosen. Nah, ini jenengnya grup opo gitu maksudnya Pak. Sebenarnya apa yang mau dibangun di GSM ini? Kok semua dibahas di sini bahkan nih teman-teman, nggak jarang teman-teman di grup GSM itu mikirin negara sampai larut malam gitu. Jarang atau sering? Sering Pak. Sering. Kebijakan negara itu banyak dikritisi juga. Karena apa menurut saya ya? Kenapa? Kan bagian dari itu. Ya mungkin saya melihat bahwa teman-teman di sana punya kegelisahan ya. Yes. Punya keresahan. Kok bisa gelisah? Ya karena mungkin kebijakan pemerintah itu belum pro rakyat. Kok bisa sadar bahwa kebijakan pemerintah belum pro rakyat? Kenapa? Karena mungkin kebijakan itu ditunggangi atau dipolitisasi. Karena sadar kan?
karena menyadari itu, karena merefleksikan itu setiap waktu kan. Nah yang kita harapkan memang di WAG guru-guru GSM, mudah-mudahan itu nanti menyebar ke guru-guru lain di Indonesia, jadilah intelektual organik dan kemudian berjejaring. Anas tadi itu sebagai makhluk sosial kemudian berjejaring dalam komunitas intelektual organik. Apa itu? Intelektual itu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya di dalam menyelesaikan persoalan nyata secara humanis. Ya, bukan secara teknokratis atau administratif, tapi secara humanis. Makanya dialektika itu tadi. Nah, kalau seperti itu, dia selain menjadi intelektual, tapi ini organik. Organik itu apa? Tidak dari atas ke bawah. Tidak dari orang yang punya pangkat lebih atau punya gelar lebih atau dianggap punya pengetahuan lebih, tapi dari siapa saja. Dari guru biasa saja, dari kepala sekolah, dari pengawas, dari mungkin guru-guru muda, tetapi dia punya kesadaran diri yang tinggi, kesadaran terhadap dunia yang tinggi, lalu punya keinginan curious untuk terus mau membaca, lalu mendialektikan bacaannya, lalu mencoba untuk beraksi secara sederhana, menyelesaikan sesuatu itu dari hal yang terkecil, itulah intelektual organik. Dan bayangkan kalau itu berjejaring. Dan itu sudah dilakukan GSM di ngobras-ngobras GSM ya Pak? Iya. Narator-narator GSM itu dilatih Yes. untuk menjadi intelektual organik itu ya Pak? Kemarin kita diundang UII, bukan lagi Pak Ali yang datang, tetapi yang datang anak-anak muda. Ya, Mas Rifai. Rifai, Alia sama Sekar, dan ternyata saya di-share Padletnya itu ternyata cukup positif dan mereka jadi tahu bahwa makna pendidikan yang sebenarnya seperti ini. Mereka jadi tahu bahwa ada komunitas gerakan yang ternyata keren dan bisa memanusiakan di tengah-tengah kebisingan rutinitas seperti ini. Artinya orang jadi terpapar kan, yang tadinya tidak tahu. Bayangkan kalau semua orang berbicara seperti ini. Artinya intelektual organik itu tercipta atau terlahir? Kalau manusia berarti apa ya? Lahir ya? Kalau intelektual organik tercipta? Ya tercipta, terlahir, tiba-tiba muncul yang kita tidak tahu karena momentumnya berbeda-beda setiap orang ya. Dan GSM tidak akan menstandarisasikan momentum. Orang akan menjadi otentik dengan pedagoginya silahkan, orang menjadi otentik dengan psikologinya juga silahkan, orang jadi otentik karena karena kesadaran politiknya agar tidak terhegemoni juga silahkan, orang menjadi otentik karena keinginan sosialnya untuk merawat, meramu kolaborasi antar teman di antar komunitas juga silahkan, sehingga orang akan menjadi otentik dengan dirinya sendiri. Yang paling utama tidak melanggar prinsip-prinsip dari keotentikan dan jaringan intelektual organik itu. Apa? Jangan jangan takut dengan feodalisme dan jangan takut dengan kapitalisme, tapi tidak perlu melawan, membabi buta. Tapi jangan terlalu dikendalikan oleh kedua hal ini. Nah, itu saya pikir mereka akan menciptakan momentumnya sendiri. Wow, teman-teman, berat ya? Iya, berat ya? Iya, beberapa orang mungkin berat. Berat ya? Berat. Kayaknya sebelum otak saya makin lembut, kita sudahi obrolan kita. Cuma terakhir nih Pak. Iya. Selain peradaban itu kan agama, filsafat, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kita tidak boleh melupakan unsur seni. Nah, Unsur seni juga kayaknya faktor penting dalam sebuah peradaban bangsa gitu. Iya. Nah, seperti apa GSM ini memandang seni itu penting dan bagaimana dia menjadi penyeimbang di tengah-tengah dunia yang semakin semrawut ini? Ini menarik ya. Seni itu salah satu konten pengetahuan yang bisa menguatkan empati. Dan menguatkan empati dan juga bisa menguatkan imajinasi. Kenapa? Karena dengan seni lintas field work dari belajar kita itu menjadi lintas disiplin. Atau kita sebut dengan liberal arts, kebebasan untuk berpikir. Seni itu salah satu ekspresi ketika
ekspresi dari yang terdalam batin kita yang terkadang tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata dan tulisan. Akhirnya kedalaman batin kita hanya bisa diekspresikan dengan seni. Entah dengan seni suara atau seni lukisan dan sebagainya. Kalau anak-anak kita terpapar secara seimbang dengan liberal art seni seperti ini, maka imajinasinya itu akan berkembang. Ekspresi terdalamnya juga akan terungkapkan sehingga dia tidak mengalami keterasingan terhadap dirinya, keterasingan terhadap orang lain dan keterasingan terhadap ekologi itu. Sehingga dia tidak terjadi disconnect. Dan ketika tidak terjadi disconnect, maka setiap orang akan menemukan purpose of life-nya. Sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna. Sehingga ketika itu lebih bermakna, hidupnya itu akan mengalami transformasi waktu. Karena ketika dia melakukan sesuatu yang dia cintai, dia tidak pernah merasakan batasan waktu itu. Karena dia sudah transform. Ya, seperti energi kita itu transform, lama-lama tanpa sadar kita sedang menciptakan mahakarya. Dan kalau itu terjadi di setiap anak didik kita dan guru-guru kita, bayangkan kekuatan besar apa yang bisa dibangun oleh bangsa Indonesia. Miris ya teman-teman. Justru pendidikan seni ini juga salah satu yang bisa menopang peradaban dunia, tetapi di Indonesia justru pendidikan seni ini kurang mendapatkan perhatian ya Pak ya. Nah teman-teman, sebelum kita pamit nih Pak, kita mengakhiri podcast kita siang hari ini. Gimana kalau kita dengerin Pak Rizal nyanyi satu bait lagu? Ya nggak teman-teman? Nyanyi satu bait lagu sebagai ekspresi Pak Rizal hari ini. Pusing nggak tuh Pak Rizal? Aku enggak. Aduh, aku nggak hafal itu. Aku tuh cuma sekarang itu suka mangu. Suka jatuh suka itu aku juga suka. Apa aja deh yang bisa mewakili ekspresi Bapak hari ini gitu? Mangu. Jarang-jarang kan kita dengar Pak Rizal nyanyi gitu kalau di podcast yang biasanya kita suka melihat Pak Rizal itu berapi-api. Hari ini kita tantang dia untuk nyanyi dong, gitu kan? Aku nggak nyangka. Suatu malam Adam bercerita. Hawanya tak lagi jalur yang sama, bacaan dan doa yang mulai berbeda. Aduh, gak kuat aku. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika. Termangu hatiku, kau menggenggamku menedahnya. Gak kuat aku. Tapi aku suka sama lagu itu. Terima kasih Pak. Satu kalimat closing statement hari ini Pak. Waduh. Yang saya takutkan untuk masa depan bukannya kita tidak mampu mengendalikan revolusi artificial intelligence, tapi yang kita takutkan di masa depan ketika manusia berpikir layaknya seperti mesin itu sendiri. Terima kasih dari Rumah GSM, saya Cikgu Yaya dan Pak Rizal undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Oh, lagune kuwi lho.